peristiwa Baiat Aqabah yang kedua itu menyatakan bahwa itu adalah awal atau hasil yang paling besar yang dicapai oleh Islam sejak awal dakwah. Pada saat itu Rasulullah pun setelah Baiat Aqabah, Rasulullah dan para muslim diperkenankan untuk hijrah. Hijrah ini tidak hanya mengabaikan kepentingan dirinya, kemudian mengorbankan harta benda seseorang atau menyelamatkan diri saja. Setelah hak mereka telah banyak dirampas oleh orang-orang kaum kafir. Yang pertama kali melakukan hijrah adalah Abu Salamah. Abu Salamah yaitu sebelum Baiat Aqabah Kubro. Jadi sebelum Baiat Aqabah Kubro atau Baiat Aqabah yang kedua itu, Abu Salamah sudah hijrah duluan. Kemudian disusul oleh istri dan anaknya. Tak kala dia sudah bertekad untuk hijrah ke Madinah, maka keluarga istrinya berkata kepada Abu Salamah, "Ini adalah kepentingan dirimu sendiri, tanpa mempedulikan kepentingan kami. Lalu apa pendapatmu tentang istrimu ini?" Mau pergi tapi istrinya belum diajak. "Atas dasar apa kami membiarkan kamu berjalan berdampingan dengannya di negeri ini?" Lalu mereka pun membawa istrinya. Melihat kejadian ini, keluarga Abu Salamah tidak mau terima. Mereka tersinggung dengan perlakuan terhadap Abu Salamah dan keluarganya tadi. Istrinya itu bukan tidak diajak Abu Salamah, tapi tidak dibolehkan untuk berhijrah ke Madinah ya oleh keluarga. Ya, karena di sini tadi dia bilang katanya, atas dasar apa Abu Salamah itu membiarkan dia dan istrinya itu ke negeri Madinah itu. Atas dasar apa? Tujuannya apa sih? Apakah hanya untuk kepentingan Abu Salamah saja? Ataukah ada kepentingan lain? Nah, itu yang ditanyakan oleh keluarga Abu Salamah. Maka karena tidak ada kepentingan itu ya yang lain, maka keluarganya, istrinya Abu Salamah itu tidak membolehkan. Jadi Abu Salamah sendiri yang ke sana. Namun keluarga Abu Salamah itu merasa tersinggung. Kok nggak mau ikut sih dengan suaminya kayak gitu ya? Maka keluarganya berkata, "Kami tidak membiarkan salah seorang anggota kami hidup bersama wanita yang mereka ambil secara paksa." Lalu mereka mengambil anak Abu Salamah setelah berebut dengan keluarga istrinya Abu Salamah. Akhirnya Abu Salamah hijrah seorang diri ke Madinah. Sementara Ummu Salamah yang telah ditinggal suaminya dan kehilangan anaknya hanya bisa pergi ke tengah padang pasir. Ia menangis sejadi-jadinya di sana sampai sore hari. Begitulah yang selalu dia kerjakan setiap hari hampir selama setahun. Jadi ke padang pasir. Karena ditinggalin tadi, jadi dia sedih sebenarnya, dia mau ikut. Dia mau berpisah dengan suaminya, anaknya, tapi ya keluarganya kayak gitu kan. Melihat keadaan Ummu Salamah ini, salah seorang kerabatnya merasa sedih dan kasihan melihatnya. Lalu orang itu berkata kepada keluarganya, ya, keluarga yang Ummu Salamah, "Mengapa kalian tidak membebaskan wanita yang malang ini? Kalian telah memisahkan dirinya dengan suami dan anaknya." Lalu mereka berkata kepada Ummu Salamah, "Jika engkau mau, susulah suamimu." Nah, ya. Sudah membolehkan. Setelah dia meminta kembali anaknya, dia pun pergi menuju Madinah, menempuh perjalanan sejauh Mekah, iya, ke Madinah. Awalnya Mekah. Kan kata dia sebelum Aqabah itu kan dia sudah pergi hijrah dulu. Nah, habis itu hijrah lagi ke Madinah. Enggak. Sebelum Baiat Aqabah kedua itu atau Baiat Kubro tadi, dia itu sudah pergi ke Madinah. Sudah hijrah duluan. Yang pertama kali hijrah itu dia.
Setelah menempuh perjalanan jauh sejauh 500 kilo tanpa disertai siapapun, jadi Ummu Salamah sama anaknya, baru setelah tiba di Tanim dia bertemu dengan Utsman bin Thalhah bin Abu Thalhah. Setelah mengetahui keadaan Ummu Salamah tadi, Utsman mengantar Ummu Salamah ke Madinah. Setelah Quba tampak di depan mata, Utsman berkata, "Di desa itulah suamimu menetap." Maka masuklah ia ke sana dengan berkah Allah. Kemudian Utsman kembali lagi ke Mekah. Jadi hanya untuk mengantarkan Ummu Tadi Salamah. ketemu Ummu Salamah di mana? Ya di dalam perjalanan di Tanim. Tanim itu di mana? Nggak tahu di sini berarti deket menuju Madinah kan? Desa deket Madinah itulah. Nah, yang kedua ya. Tentang hijrah ini, tentang Suhaib Tadi ketemu nggak itu suaminya. Ummu Salamah? Ya ketemu lah. Nah, tak kala ini tentang Suhaib ya. Tak kala Suhaib hendak hijrah ke Madinah, orang kafir Quraisy berkata kepadanya, "Dulu engkau datang kepada kami dalam keadaan hina dan melarat. Setelah hidup dengan kami, harta bendamu melimpah ruah dan engkau mendapatkan apa yang telah engkau dapatkan. Kini engkau hendak pergi begitu saja memboyong hartamu. Demi Allah, itu tidak akan terjadi." Nah, kayak mau minta balas ya. Orang kafir Quraisy nih, padahal dia kan berusaha mencari hidup itu mencari harta, bukan gara-gara kaum Quraisy, bukan. Nah, Suhaib berkata, "Bagaimana menurut pendapat kalian jika harta bendaku kuserahkan kepada kalian? Apakah kalian akan membiarkan aku?" Katanya Suhaib rela semua hartanya diberikan kepada kafir Quraisy asalkan bisa hijrah. Maka dijawab oleh para kafir Quraisy, "Baiklah." Tak kala Rasulullah mendengar apa yang dikatakan Suhaib, cerita tentang Suhaib ini, maka beliau bersabda, "Suhaib beruntung, Suhaib beruntung." Jadi keberuntungan Suhaib itu dilihat kerelaan dia memberi berkorban hartanya tadi, karena iya demi hijrah mengikuti Rasulullah tadi. Jadi itulah yang beruntungnya ya.